Soal nomor 13. Dari soal nomor 13 ini, rangkaian seri resistor 75 ohm, 1 ohm dan 5 mikrofarad dipasang pada tegangan 175 volt dengan frekuensi 500 radian per detik. Daya yang mengalir berapa? Nah, untuk mencari daya, P itu sama dengan I R. R-nya sudah ada 75 ohm, tapi arusnya belum ada. Nah, bagaimana mencari arus? I sama dengan, ini I-nya pasti I efektif ya. I efektif, berarti V efektif per Z. Nah, ini sudah V efektif. Kalau dia tidak dalam persamaan atau tidak diketahui, maka kita anggap dia V efektif. V efektifnya adalah 125 volt dibagi Z. Nah, impedansinya belum ada. Kita cari impedansi pakai rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, XL dan XC-nya belum ada, kita cari tahu dulu. XL sama dengan omega kali L atau 2 kali F. Frekuensinya, di sini dalam kasus ini sudah diketahui frekuensinya, sudut ya, atau frekuensi angular. Ini sudah omega ya. 500 dikali dengan 1, itu sama dengan 500 ohm. Sedangkan XC sama dengan 1 omega C 1/500 dikali 5 mikrofarad min 6 ya. Kalau dihitung adalah 400. Nah, lalu kita masukkan ke persamaannya sama dengan akar dari berapa? Akar dari R kuadrat itu 75 kuadrat. Min XC-nya adalah 100 kuadrat. Ini kalau dihitung adalah 125 ohm. Maka ini adalah 1 ampere. Maka daya adalah I kuadrat R. I efektifnya sudah kita tahu, 1 dikali R-nya adalah 75 ampere dikali ohm. Ampere kuadrat ya dikali ohm itu adalah watt ya, berarti 75 watt. Soal berikutnya, soal nomor 14. Katanya bersifat induktif dan persamaan tegangannya di sini 100 sin 100 T. Jadi kalau ditanya V maksimum itu adalah 100 volt, maka V efektifnya itu adalah 100 bagi akar 2 itu 50 akar 2 volt. Kemudian daya disipasi adalah I efektif kuadrat dikali R. Diketahui dayanya adalah 60. I efektif kuadrat dikali resistornya adalah 30, maka kita dapatkan I efektifnya adalah akar 2 ya. 60 per 30 akar 2 ampere. Selanjutnya ditanyakan besar induktansi induktor. Induktansi induktor berarti kita cari dulu nilai daripada XL-nya. Nah, sebelum kita cari XL, kita cari di Z-nya dulu. Z adalah V efektif dibagi I efektif. Karena I efektif per Z ya. Maka kalau kita lihat V efektifnya itu adalah 50 akar 2 dibagi efektifnya akar 2, maka hasilnya adalah 50 ohm. Ya, lalu kita ingat lagi, Z itu adalah, artinya sebenarnya kita mau mencari XL, namun Z itu adalah
akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Di mana sifat rangkaiannya katanya induktif. Karena sifat rangkaian induktif inilah kita bisa pastikan XL-nya pasti lebih besar daripada XC. Dalam hal ini, Z-nya sudah diketahui, nilainya adalah 50 ohm, sementara R-nya sudah kita dapatkan di soalnya adalah 30 ohm. Berarti nilai XL min XC-nya adalah 40 ohm. Dari triple Pythagoras ya, 50, 30, 40. Nah, XL min XC harusnya 40. Yang diketahui di sini XC. XC-nya bisa kita dapatkan ya dari yang diketahui ini. XC sama dengan 1 omega C. Omeganya adalah 100 omega ya, dikali 125 kali 10 pangkat min 6 ya. Berarti kalau dihitung nilainya ini adalah 10 pangkat 6 dibagi 125 kali 10 pangkat min 4. Sorry, 125 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Berarti ini adalah 10.000 bagi 125 itu adalah 80 ya. 125 ya benar, ini adalah 80 ohm. Nah, sementara XL min XC-nya ini adalah 40, di mana XL harus lebih besar daripada XC karena rangkaian bersifat induktif, maka kesimpulannya XL-nya harus agar selisihnya 40. Berarti XL-nya adalah 120 ohm. Nah, untuk apa kita tahu XL 120 ohm? Karena tujuannya kita mau mencari nilai besar induktornya. Maka besar induktansinya atau induktornya itu adalah dari XL sama dengan omega kali L. XL-nya 120, omeganya adalah 100 L, sehingga L-nya adalah 1,2 Henry. Jawabannya E. Soal berikutnya, soal nomor 15. Soal rangkaian RLC, resistornya 8 ohm, induktornya 32 mH, sedangkan kapasitor 800 mikrofarad. Rangkaian dihubungkan dengan 120 volt, 125 radian per sekon, beda potensial masing-masing. Berarti berapa VR, berapa VL, dan berapa VC, di mana ini totalnya itu adalah 120 volt, 125 radian. Nah, di sini 8 ohm. Ya, L dan C kita akan menghasilkan nilai XL sebesar omega kali L, yaitu 125 dikali dengan 32 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita hitung, dia akan menjadi berapa? 125 dikali dengan 0,032. Ya, hasilnya adalah 4 ohm, sedangkan XC sama dengan 1 omega C adalah 1 omeganya adalah 125 kali 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu adalah 10 ohm. Nah, berarti Z-nya kita bisa dapat akar dari
8 kuadrat tambah XL min XC-nya adalah kurang 10 kuadrat. Kalau dihitung adalah 10 ohm. Maka arus yang mengalir kita bisa dapat. Arus yang mengalir pada rangkaian adalah V per Z. V-nya adalah 120 dibagi dengan Z-nya 10, maka 12 ampere. Ketika arus yang mengalir 12 ampere, maka kita akan tahu VR, VL, dan VC. Berapakah dia masing-masing? VR sama dengan IR dikali R-nya. Arus yang mengalir pada resistor dan induktor serta kapasitor nilainya sama, 12 ampere dikali dengan 8, 12 kali 8 itu adalah 96 volt. Tapi pertanyaannya bukan VR. Kalau VL, IL dikali XL. Nah, untuk kasus ini bila potensial pada ujung kapasitor, berarti VC disama dengan IC dikali SC. IC-nya sama dengan I total, yaitu 12 kali XC. XC-nya tadi kita dapatkan 10, berarti nilainya adalah 120